Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching to this presentation. First of all, I want to introduce myself and my partner. I am Nur Hidayah and the Rina Musliha and the Piranti Permata Ayu. In this opportunity, I would like to present about perkembangan kognitif. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian kognitif itu sendiri dan teori-teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Pengertian kognitif, kata kognitif berasal dari bahasa Inggris yaitu cognitive, yang artinya pengertian atau mengerti. Secara umum, kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Jadi, kognitif sebagai kemampuan untuk mengembangkan rasional atau akal. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengetahui pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Banyak definisi mengenai kemampuan kognitif. Di sini kami akan menjelaskan 3 definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Calvin. Menurutnya, kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Hunt, kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Dan menurut Gardner, kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan suatu karya. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget sendiri adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss pada tahun 1896 sampai 1980. Jean Piaget meneliti tentang teori perkembangan kognitif pada manusia. Ia berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka, dan anak-anak juga menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Ia juga berpendapat bahwa anak-anak berkembang menurut tahap-tahap yang terus bertambah secara kompleks. Menurut Piaget, setiap individu akan melewati serangkaian perubahan kuantitatif yang bersifat inferan atau stabil, selalu tetap, tidak melompat, dan juga tidak mundur. Perubahan kolektif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan lingkungan dengan pengorganisasian yang struktur secara berpikir. Kemudian struktur kognitif inilah yang mendasari pola-pola tingkah laku yang terorganisir yang disebut oleh Piaget dengan skema dan adaptasi. Kedua sistem inilah yang memungkinkan seorang individu beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun skema yaitu adalah cara atau proses untuk merespon berbagai pengalaman, dan adaptasi yaitu struktur fungsional kognitif yang digunakan Piaget untuk menunjukkan pentingnya pola hubungan individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Adapun adaptasi itu tersendiri terbagi atas 2, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri adalah integrasi antara elemen-elemen eksternal terhadap struktur yang sudah lengkap pada organisme. Asimilasi kognitif meliputi objek eksternal menjadi struktur pengetahuan internal. Adapun akomodasi yaitu kemampuan menciptakan langkah baru atau memperbaharui atau menggabungkan istilah lama untuk menghadapi tantangan baru. Setiap individu yang ingin mengadakan adaptasi atau penyesuaian diri harus mencapai keseimbangan yaitu antara aktivitas individu terhadap lingkungannya yang disebut asimilasi dan juga aktivitas lingkungan terhadap individu itu sendiri yang disebut dengan akomodasi. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget terbagi atas 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensorik, yaitu terjadi pada usia anak 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak ditandai dengan perkembangan mental yang cukup pesat dan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan sensasi melalui gerakan-gerakan
dan juga tindakan fisik. Misalnya, sang anak dapat membayangkan sebuah mainan dan memanipulasinya dengan tangan mereka sendiri. Yang kedua yaitu tahap pre-operasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, sang anak ditandai dengan kemampuan penalaran mental yang muncul, egosentrisme mulai kuat, dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal-hal yang magis. Misalnya, sang anak dapat menggambar bentuk tetapi belum proporsional. Yang ketiga yaitu tahap operasional pada usia anak 7-11 tahun. Pada usia ini, sang anak ditandai dengan pemahaman konsep-konsep atau skema. Operasi konkret ini, pada pemahaman ini adalah bukti bahwa aktivitas mental sang anak difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur oleh manusia. Mereka mulai mampu membedakan apa yang tampak oleh mata mereka sendiri dan juga kenyataan yang sesungguhnya. Tahap terakhir yaitu tahap operasional formal pada usia anak 11-15 tahun. Anak pada usia ini adalah sudah memasuki usia remaja. Mereka mulai mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi dan juga abstrak, dan sang anak sudah mampu berpikir secara sistematik untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Pada proses ini ada 6 tahap proses yang cukup penting. Yang pertama yaitu pengurutan atau mengurutkan objek. Yang kedua yaitu classification. Sang anak dapat mampu mulai mengidentifikasi. Yang ketiga decentering, yaitu mempertimbangkan. Yang keempat itu reversibility atau disebut memahami jumlah atau benda-benda yang dapat diubah. Yang kelima itu konservasi, memahami kuantitas. Yang keenam yaitu penghilangan sifat egosentrisme, yang disebut melihat sang anak sudah mampu melihat melalui sudut pandang mereka sendiri. Teori-teori Brunner tentang perkembangan kognitif dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasikan pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Brunner menjabarkan ada 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus atau pemberian rangsangan. Kegiatan belajar dimulai dengan memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir seorang anak, menganjurkan dan mendorongnya untuk membaca buku dan aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Anak-anak tidak dapat memprediksikan atau mengeksplorasikan hasil yang akan dicapai apabila mereka tidak belajar sistem simbol yang mencerminkan dunia. Oleh karena itu, untuk memahami pengalaman yang ada di luar dirinya, anak memerlukan representasi mental tentang dunia di sekitarnya. Ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan kepada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol mengenai apa yang telah dikerjakan dan apa yang dikerjakannya. Hal ini menjelaskan adanya kesadaran diri. Tanpa perkembangan untuk menggambarkan kegiatan masa lalu dan masa depan, maka tidak akan terjadi perilaku analitik yang diarahkan pada dirinya sendiri atau terhadap lingkungannya. Keempat, interaksi antara guru dan
siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Orang tua, guru, anggota masyarakat harus mendidik anak-anak. Kebudayaan yang ada di masyarakat tidak cukup mampu mengembangkan perkembangan intelektual anak, sehingga guru harus menafsirkan dan berbagi kebudayaan dengan anak agar mereka mengalami perkembangan intelektual. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Setiap individu belajar menggunakan bahasa untuk memediasi peristiwa yang terjadi di dunia. Kemampuan berbahasa ini menjadi sarana untuk mengaitkan berbagai peristiwa dalam bentuk sebab akibat. Keenam, yang terakhir, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan, melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan, dan mengalokasikan perhatian secara runtut pada berbagai situasi tertentu. Tahapan perkembangan kognitif berdasarkan tingkah laku. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tahapan enaktif pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Misalnya, tidak ada kata saat orang tua membantu seorang anak berlatih naik sepeda. Belajar naik sepeda berarti lebih mengutamakan kecakapan motorik. Pada tahap ini, anak memahami objek sepeda berdasarkan apa yang dilihatnya, misalnya dengan memegang, memukul, menggerakkan, menyentuh, dan sebagainya. Yang kedua, tahap ikonik pada usia 2-4 tahun. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan. Dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke dalam alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Ketiga, tahap simbolik pada usia 5-7 tahun. Pada tahap simbolik, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika dan simbol sistem. Di tahap ini, peserta didik mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika, serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak-anak. Teori kemampuan kognitif menurut Vygotsky. Vygotsky adalah seorang sarjana hukum yang melanjutkan studi dalam bidang filsafat, psikologi, dan sastra pada Fakultas Psikologi. Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran dan hubungan antara individu dan lingkungan untuk memicu perkembangan kognitif seseorang. Konsep yang paling terkenal dalam perkembangan kognitif Vygotsky adalah Zone of Proximal Development or CPD dan Scaffolding. Konsep pokok perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3 menurutnya. Yang pertama itu memeriksa asal-usul dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Dan yang kedua, pemikiran adalah hasil dari bahasa. Yang ketiga, relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang socio-culturals.
Chomsky tentang perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, bahasa merupakan alat ukur berpikir dan mengekspresikan hasil pemikiran. Berpikir sendiri merupakan percakapan dari dalam hati, sehingga berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Adapun kemampuan berpikir seorang menentukan kemampuan berbahasanya, begitu pula sebaliknya, kemampuan berbahasa orang merupakan cermin kemampuan berpikirnya. Perkembangan bahasa sendiri merupakan proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran, penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Perkembangan bahasa sendiri terbagi atas dua pendekatan. Yang pertama yaitu empristik. Kaum empristik mempercayai bahwa kemampuan berbahasa seorang merupakan hasil belajar individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian Skinner mempercayai bahwa bahasa merupakan hasil dari suatu pembiasaan. Bahasa tidak berasal dari dalam diri seorang, tetapi merupakan hasil interaksi seorang dengan lingkungannya melalui pengkoordinasian stimulus yang menimbulkan respon. Kemudian menurut Bloom dan Tinker 2001 ada 3 komponen dalam model pengembangan bahasa anak dengan international model. Ketiga komponen tersebut adalah perkembangan sosial, emosional, dan juga kognitif. Perkembangan emosional sendiri, anak-anak mampu memberi respon terhadap lingkungannya, dan perkembangan sosial mendorong anak untuk berhubungan dengan orang lain. Dan perkembangan kognitif anak yaitu untuk memudahkan anak dalam mempelajari hal-hal yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu nativistik. Kaum nativistik memahami bahwa struktur bahasa telah ditentukan secara biologis yang dibawa sejak lahir. Sejak anak lahir, dia telah memenuhi seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar. Pengetahuan yang ada di dalam diri anak tidak mendapatkan banyak rangsangan. Anak akan tetap berbahasa. Penganut aliran ini memandang bahwa anak perlu mendapatkan model pembelajaran bahasa sejak dini. Kemudian Chomsky membagi dalam 7 tahap. Yang pertama itu pralinguistik, usia 3 bulan sampai 1 tahun. Sang anak di sini mulai mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan. Yang kedua yaitu holovistik, yaitu kalimat satu kata, yaitu pada anak usia 1 tahun 1 sampai 1 tahun 8 bulan. Sang anak mampu mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Ketiga yaitu kalimat 2 kata, yaitu sang anak berada pada usia 1 tahun 8 bulan sampai 2 tahun. Sang anak mulai bisa menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat 2 kata. Yang keempat yaitu perkembangan tata bahasa, yaitu sang anak pada usia 2 sampai 5 tahun. Mereka mulai mengembangkan sejumlah tata bahasa. Yang kelima itu perkembangan tata bahasa menjelang dewasa, yaitu 5 sampai 10 tahun. Anak mulai mengembangkan tata bahasa yang lebih rumit. Yang keenam yaitu kompetensi lengkap, yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Yang keenam yaitu pembendaharaan kata terus meningkat, gaya bahasa mengalami perubahan semakin lancar, dan fasih berkomunikasi dengan bahasa. Di samping ketiga tokoh di atas yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif, ada juga The American Academy of Child and Adolescents Facts for Family pada tahun 2008 menyatakan perkembangan kognitif pada anak usia 11 sampai 13 tahun meliputi yang pertama, pertumbuhan kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua, lebih tertarik dengan pemikiran mengenai masa depan. Yang ketiga, minat-minat intelektual yang lebih luas berkembang. Yang keempat, lebih dalam memikirkan hal-hal berkaitan dengan moral. Kemampuan kognitif ini terus berkembang sejalan dengan usia remaja, sehingga remaja pada usia 14 sampai 18 tahun telah memiliki kemampuan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua, kemampuan yang
yang lebih besar untuk menentukan tujuan. Yang ketiga, lebih tertarik kepada alasan-alasan moral. Yang keempat, kemampuan berpikir tentang makna hidup. Pada usia 19 sampai 21 tahun, kemampuan kognitif manusia telah lebih sempurna. Pada usia ini, kemampuan kognitif meliputi yang pertama, kemampuan untuk memikirkan ide-ide secara menyeluruh. Yang kedua, kemampuan untuk menunda kepuasan sesaat. Yang ketiga, kemampuan menguji makna yang tersembunyi dalam pengalaman-pengalaman. Yang keempat, meningkatnya ketertarikan terhadap masa depan. Yang kelima, yang terakhir ini, peningkatan ketertarikan terhadap alasan-alasan moral.